Ini ada, Bapak Ibu juga bisa buka di Google barangkali ya, untuk kalender 1441 Hijriah. Ramadan 1441 memang ini jatuh pada hari Jumat. Tanggal 1-nya bertepatan dengan tanggal 24 April 2020. Ya. Nah, ini 1 Ramadan jatuh hari Jumat. Ramadan, pertengahan Ramadan juga jatuh hari Jumat. Ya. Ada hadis memang menyebutkan apabila 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, itu dikhawatirkan akan terjadi ledakan dahsyat. Akan terjadi ledakan dahsyat di alam semesta yang didengar oleh semua manusia, yang efeknya ini kataklismik, artinya global. Kemudian akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Di bulan Zulqa'dah, semua kabilah berselisih. Di bulan Zulhijjah akan terjadi pertumpahan darah sampai bulan Muharram. Dan banyak yang terbunuh. Namun hadisnya dhaif, Bapak Ibu. Hadisnya lemah. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya maudhu'. Namun, untuk menyimpulkan, tidak boleh dalam satu hadis. Coba kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Lakukan metodologi yang aman untuk memahami sebuah hadis atau sebuah peristiwa. Yang saya lakukan, saya kumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan bencana ini. Ya, Thariqatul Jam'i. Kumpulkan nas-nas hadis yang terkait dengan ini. Lalu urutkan berdasarkan tartibul ma'ani alladhi yata'allaq bihadzal maudhu', yang langsung berkaitan dengan tema ini. Yang paling atas, yang paling berkaitan. Yang agak jauh, yang paling bawah. Udah gitu, thariqatut tarjih. Ambil kesimpulan benang merahnya. Ternyata ada hadis-hadis yang lain yang sebetulnya mendukung hadis ini. Dan hadis yang lain yang mendukung hadis ini itu sahih. Ada yang hasan. Artinya hadis ini tidak berdiri sendiri. Nah, sehingga bisa jadi memang ini terjadi. Ya. Hadis tadi, kalau ada hadis sahih yang sejalan dengan ini, maka ini bisa jadi hasan li ghairih, naik derajatnya. Yang kedua, jika ternyata terjadi dalam kehidupan kita, maka derajat hadis ini menjadi sahih li dzatih. Begitu uslub dalam mustalah hadis tentang bagaimana kita mengambil istinbat hukum terkait dengan peristiwa yang disebutkan dalam satu hadis lemah. Baik, kita dengar apa yang terjadi berdasarkan hadis ini. Ini penjelasan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah
malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu berdasarkan hadis tadi, sekali lagi hadisnya lemah, dhaif. Bahkan Ustaz Syafiq Reza Basalamah menyampaikan juga ada yang mengatakan maudhu. Ya. Isi hadisnya seperti ini. 15 Ramadan suara dahsyat, bulan Syawalnya huru-hara, Zulqa'dah semua kabilah berselisih, Zulhijjah dan Muharram terjadi pertumpahan darah dan banyak yang mati. Ya, urutannya demikian. Yang saya amati, Bapak Ibu sekalian, suara dahsyat ini kemungkinan dari pecahnya benda langit yang keras sehingga terdengar oleh semua penduduk bumi. Pecahnya benda langit ini, apakah karena mendekat ke matahari atau memang tidak kuat posisinya sehingga menahan tekanan demi tekanan sehingga dia meledak. Nah, pecahannya ini menjadi meteor yang menjadi bumi, yang menghujani bumi di bulan Syawal. Hujan meteor. Terjadi kebakaran saat itu sehingga muncullah dukhan. Ya, dari sini barangkali persepsi dukhan itu muncul. Kemudian di bulan Zulqa'dahnya ada semua kabilah berselisih. Kabilah yang dimaksud apakah kabilah Arab ataukah kabilah seluruh dunia? Kemungkinan kabilah Arab yang mengakibatkan matinya seorang raja hingga di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini terjadi perselisihan dan pertumpahan darah sampai bulan Muharram. Yang saya amati justru ini Bapak Ibu sekalian, di bulan Zulhijjah. Prediksi, kalau boleh saya memprediksi, khawatir, senang campur khawatir. Senangnya kalau ini terjadi berarti solusi untuk penderitaan umat Islam ini ada. Ya. Khawatirnya apa? Kalau muncul dan terjadi, maka perang akan terus terjadi sampai turunnya Isa bin Maryam. Yang saya khawatirkan dan saya prediksi, yang terjadi tahun depan adalah Imam Mahdi. Ya, pembayatan Imam Mahdi. 2015 pernah mendengar beberapa ulama yang berada di Madinah, banyak ulama di Madinah, ahli hadis diantaranya, para muhaddisin, mereka berkumpul untuk membaiat seseorang yang diduga Imam Mahdi. 2015. Semua ciri-ciri Imam Mahdi, baik secara fisik ataupun akhlak ada pada orang ini. Namanya sama dengan nama Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah. Dan saat itu 2015 usianya 35 tahun. Usianya 35 tahun. Para ulama ini mengatakan pada beliau, "Ibsit yadaka nubaika ala sam'i wa ta'ah." Ulurkan tangan Anda, kami mendengar, kami taat kepada Anda. Anta mahdiyan. Ya. Kunta mahdiyan, adalah Imam Mahdi. Allah menghadirkan Anda sebagai Imam Mahdi yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tolong terima pembayatan kami. Ternyata beliau menolak. Lastu mahdiyan, ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku orang Madinah saja. Ya. Hada syekh asah minni, wa hada syekh afdal minni, wa akbar minni. Syekh ini lebih utama dari saya ini lebih utama dari saya. Ya. Persis seperti berita yang saya dapatkan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Ya, disampaikan pada beliau dari seseorang yang mengaku bersahabat dengannya. Orang Indonesia. Saya bersahabat dengan beliau. Saya kenal semua ulama ahli hadis. 2015 hampir dibaiat untuk menjadi khalifah, tapi beliau menolak. Beliau keturunan Rasulullah. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi ada pada beliau. Alisnya yang teratur, bagus, indah. Aknal angfi, hidungnya mancung, saking mancungnya kelihatan tipis. Matanya agak menjorok ke dalam.
Ya, matanya agak menjorok ke dalam Bapak Ibu. Saya agak mirip dengan Imam Mahdi matanya. Agak lebar. Ya, ajlal jabhati, jidatnya luas nih. Bapak sudah mirip dengan Imam Mahdi, Pak. Maaf Pak ya. Di pipi kanannya ada tai lalat. Kalau tersenyum terpancar cahaya putih dari giginya. Kalau kita agak kuning-kuningan sedikit. Di gigi guntingnya ini agak renggang. Agak renggang. Ya, ini janggutnya tebal kata Rasulullah. Kemudian launul Arabi wa jismu Israili. Warnanya warna kulit Arab. Tapi tingginya, postur tubuhnya setinggi orang Israel. Orang Yahudi. Kemudian perutnya agak sedikit berisi. Maksudnya agak besar. Udah mirip Pak. Pahanya agak kecil. Di pundaknya ada tanda kenabian. Ganti ini juga atau diganti? Dua-duanya, baik. Pegang begini atau disakut? Ya. Sampai mana tadi? Pahanya agak kecil. Ya, pahanya agak kecil pahanya. Waktu kita masih panjang, Pak. Sampai duhur ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yamlal arda adlan wa qistan. Beliau akan memimpin dunia dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana kama muliyat zulman wa jawran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, huru-hara dan sebagainya. Nah, orang ini mirip fisiknya dengan Imam Mahdi. Keturunannya pun sama dari Rasulullah, dari Al-Hasan. Ada kitabnya saya bawa enggak saya bawa ya. Di dalam kitab Hasan Husain, Al-Akhbar lam tuzkar. Ya, Hasan Husain Al-Tod Stories. Dari karya Syekh Hasan Al-Husaini dari Muslim Iran, bukan Syiah tapi Muslim. Ya. Syiah Muslim bukan? Bukan. Ya. Muslim bukan Syiah. Tinggalkan istilah Sunni versus Syiah. Yang ada adalah Islam versus Syiah, karena Syiah bukan Islam. Nah, di dalam kitabnya ini, beliau menukilkan kisah di mana ketika Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan pulang, Hasan Husain menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah, Al-Husain kepada Ali. Maka kemudian Rasulullah menggendong Al-Hasan. Sambil mengelus-ngelus punggung Al-Hasan dan berkata, "Ya Ali, inna ibnana hadha." Sesungguhnya anak kita ini, sayuladu min zahrih, akan dilahirkan dari tulang punggungnya. Rajulun yusawi imanu bi imani. Laki-laki yang nanti akan lahir imannya sama dengan imanku. Iman kalian. Ya. Namanya sama dengan namaku, ismu ismi wa ismu abi. Namaku namanya sama dengan namaku, Muhammad. Disebut nama memang Rasul tidak menyebutkan namanya yang mana, tapi familiar kita adalah Muhammad. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku Abdullah. Yamlul ardu adlan wa qistan, kama muliyat zulman wa jawran. Akan memenuhi dunia dengan keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan seluruh dunia. Sebelumnya pembantaian, kezaliman terjadi di mana-mana. Dari Al-Hasan. Nah, orang ini menolak sama padahal persis seperti itu. Saya hanya ingin jihad ke Suriah, membantu saudara-saudara kita yang gugur di sana, yang dibantai dan dizolim oleh rezim dan juga oleh Rusia. Nah, orang Indonesia ini diajak berangkat ke Suriah. Ini penjelasan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Tapi orang Indonesia ini menolak. Dan dia kembali ke Indonesia. 2015 usianya 35 tahun. Sekarang berarti berapa usianya Bapak Ibu? 39 ya. 2019 usianya 39. Beliau diutus menjadi Imam Mahdi. Ba'asallahu mahdiyan kama ba'asa Rasulullah SAW nabiyan. Beliau akan diutus sebagai Imam Mahdi, bukan sebagai Nabi dan Rasul. Di usia Rasulullah diutus. 40 tahun. Berarti tahun berapa 40 tahun usianya? Tahun depan kan, 2020. Ini yang saya khawatirkan. Dan beliau akan dibaiat di musim haji oleh 7 ulama dunia. 7 ulama ini mereka berdoa di Masjidil Haram.
mengadukan kepada Allah tentang kezaliman para penguasa di negeri mereka. Yang lain mendengar, loh kok doa kita sama? Iya, berarti negara kita sama-sama dizolimi oleh penguasa kita. Berarti ini saat Imam Mahdi sudah ada. Ya kita cari. Maka mereka sepakat untuk mencari Imam Mahdi. Ketemu tuh di muka. Nuwun sewu, ya, gitu ya. Ingkong wonten, gimana bahasanya? Barangkali kenal sama orang yang satu ini. Oh enggak, enje. Meniko, tong meniko. Gitu ya. Ada di sana, ada di sana. MD taqaddam, satu jodoh. Silakan maju ke depan. Anda akan bertemu dengannya. Ketemu tuh Imam Mahdi. Ulurkan tangan Anda, kami bayat pada Anda sebagai Imam Mahdi. Enggak, aku bukan Imam Mahdi. Lastu Mahdian, Anda ihda minal ansor. Kata-katanya sama seperti itu. Lari ke Madinah, dikejar ke Madinah. Ketemu di Madinah, lari ke Mekah tuh. Jadi kejar-kejaran, kucing-kucingan. Salah samarat min Makkah ila Madinah. 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Masya Allah. Hingga akhirnya begitu sampai di Mekah untuk yang ketiga kalinya ditahan untuk tidak lari kembali. Ya, ditahan, diislahkan dengan diutusnya malaikat Jibril. Ditahanlah beliau dan tidak lagi lari. Diislahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diislahkan maksudnya dibersihkan beliau dari sifat-sifat ragu. Persis seperti bagaimana Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ditanamkan keyakinan hati, yusabbitu fuadah, dikuatkan hatinya, dimantapkan oleh malaikat Jibril dan diilhamkan ilmu tentang manajemen umat, ilmu tentang dakwah dan jihad fisabilillah, ilmu tentang geopolitik dan ilmu yang dibutuhkannya sebagai khalifah. Maka beliau keluar dan dibaiat di antara rukun Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Ini hadis yang menunjukkan pada beliau tentang harusnya beliau memang keluar ya, dan memang harusnya beliau ada. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun, andaikan tidak tersisa dari dunia kecuali hanya 1 hari saja. La tawallallahu dzalika al-yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad, wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Yamlul ardo kistan wa'adan kama muliyat jaulan zulman wa jauran. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 9435. Hadis yang lainnya, ubasyirukum bil mahdi, aku berikan kabar gembira pada kalian dengan kemunculan al-mahdi. Yub'atsu fi ummati, diutus di tengah-tengah umatku. Ala ikhtilafim minan nas, ketika manusia berselisih. Di bulan Zulqa'dah, kabilah-kabilah berselisih. Wa zalazila, dan banyaknya gempa bumi terjadi. Disebut zalazila, yang dimaksudkan adalah bencana demi bencana banyak terjadi. Ya. Fayamla'u al-arda qistan wa adlan kama buliyat zawran wa julman. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan juga kezaliman. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 10.898. Nah, hadis-hadis yang berkait cerita tentang Imam Mahdi ini pernah diteliti oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, salah seorang pakar ulama ahli hadis di Madinah saat ini. Beliau menemukan bahwa tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis Imam Mahdi. Dan tidak kurang dari 36 kitab hadis menukilkannya. Hal ini menunjukkan hadis Imam Mahdi sampai pada derajat mutawatir ma'nawi, sehingga wajib umat Islam meyakininya. Sampai-sampai mereka memberikan fatwa yang mengingkari Imam Mahdi sama dengan yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Beriman pada sebagian ayat dan kufur pada sebagian ayat yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi ini akan keluar di masa akhir umatnya. Yakhruju fi akhiri ummati, akan keluar dari akhir masa umatku al-Mahdi. Yaskihilahul galsa, Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Berarti Imam Mahdi muncul di saat kemarau panjang melanda dunia, melanda bumi.
Dan kita tahu 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi kemarau panjang, kata Rasulullah. Inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Yusibun nasa fihi jau'un syadid. Manusia akan dilanda kelaparan yang sangat karena kekeringan. Di tahun pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Ya'murullahu as-sama fitil kasana fi sanatil ula anta bita sudu samatriha. Allah perintahkan pada langit menahan sepertiga hujannya, maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun. Wa ya'murul ardu an tahbita sudu sanabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, sepertiga tanaman tidak tumbuh. Tahun kedua, 2/3 hujan tidak turun, 2/3 tanaman tidak tumbuh, kelaparan makin meluas di seluruh dunia. Tahun ketiga, ya'murul ardu as-sama an tahbisa kulal matara indaha. Allah perintahkan pada langit menahan semua airnya. Pada tuktira kutratu minas sama fitil kasana. Maka 1 tahun tidak ada setetes hujan pun. Walatun bitul ardu nabatia walau kana biwadah. Tidak satu pun al-hudra, tanaman hijau tumbuh di muka bumi. Maka banyak manusia mati kelaparan saat itu. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal muncul. Dan Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Sehingga sihir Dajjal berperan menggantikan teknologi. Kita tahu umat manusia akhir zaman sangat bergantung pada teknologi. Betul? Bapak-bapak yang hadir di sini, mas-mas yang hadir di sini bawa HP kan? Punya HP nggak ada kuota, perasaannya gimana? Galau, mati gaya kan? Aktivitas kita, mobilitas kita, bahkan finansial kita juga kita kaitkan dengan HP. Internetisasi, berbagai macam mobilitas kita. Hilang teknologi, maka hilang tempat kita bergantung secara duniawi. Galau manusia saat itu. Maka Dajjal tampil menggantikannya dengan sihirnya. Artinya Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada.